disponsori oleh Happy Client Mart, minuman tradisional Herba Mas, Sinar Berkah, aluminium dan kaca, susu jeli Kidil, Sino, minuman segar rempah-rempah Wong Kite, dan Orchid Shop. Didukung oleh Happy Can Management. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi di channel Happy Can Record. Dan seperti biasa kalau sudah ada di studio seperti ini bersama seseorang, tentunya kita ada di Happy Can Podcast ya. Kali ini ada seseorang yang spesial dan juga mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Langsung aja nih, ada Pak Nandra. Ya. Pak Nandra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Pak ya? Ya. Ini saat ini sudah mulai new normal ya Pak? Ya, betul nih. Kondisi di mana harusnya sudah mulai bergeliat kembali ya. Harus lebih produktif bahkannya. Ya. Nah, kita bakal ngomongin tentang mungkin kayak strategi atau gimana sih bangkit di saat new normal seperti ini. Karena banyak juga UMKM ini pastinya yang terkena dampak dari pandemi ini kan Pak ya? Betul. Mungkin sekilas gambaran gitu, dengan adanya pandemi ini apa aja sih Pak yang benar-benar, atau usaha apa aja yang benar-benar terkena dampaknya seperti apa? Ya memang sih kalau mengenai dampak hampir semua lini semua lini terkena ya, karena itu berhubungan dengan daya beli masyarakat, di mana juga kondisi ekonominya juga sedang melambat gitu ya, sehingga saat itu daya belinya juga menurun, sehingga banyak bisnis itu terkena dampaknya. Meskipun memang ada beberapa dampak yang memang ada beberapa bisnis yang memang dampaknya nggak terlalu kenceng, berefek banget, nggak berefek, bahkan kadang ada dengar juga memang meningkat gitu ya. Khususnya kayak di sektor bisnis kesehatan seperti itu, termasuk juga vitamin dan obat-obatan tuh harusnya yang saya dengar bagi teman-teman harus naik gitu. Tapi juga tetap tingkat persaingan juga jadi tinggi gitu, karena semua akhirnya larinya ke situ. Tiba-tiba orang jadi ke situ gitu. Nah, itu sebenarnya bagus itu apa? Karena orang sudah mulai beradaptasi tuh. Iya. Pada saat banyak bisnis yang mulai terpuruk, kan orang berpikir nih, ini harus gimana nih, mau tetap bisnis yang ini aja, apa saya harus beralih ke bisnis yang lain? Ya, nah, betul. Posisi di mana dia berpikir untuk beralih mau keluar dari zona nyaman. Betul. Gitu ya? Kalau bahasa kerennya pivot Pivotnya, bisnis. Pivot bisnis yang dari yang sebelumnya dia nggak ngerti kuliner, dia coba untuk gimana caranya bisa usaha di kuliner. Yang sebelumnya bisnisnya nggak menyangkut masalah tadi bidang kesehatan, sekarang coba lari misalkan kayak jualan masker, face shield yang sekarang lagi ramai kan, kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, itu sebenarnya bentuk dimana kita memang lagi bertahan nih, gitu. Kita kan tetap harus makan di dapur, harus ngebul nih ya, mau nggak mau hal itu memang harus kita lakukan. Gitu. Jadi selain memang berpikir tentang kesehatan, kita juga berpikir di situ juga. Betul. Berpikir tentang gimana dapur tetap ngebul gitu ya. Jadi memang kondisi pandemi ini jangan bikin kita jadi takut. Waspada sih tetap ya, waspada kita jaga kondisi kesehatan kita, kondisi kesehatan keluarga, lingkungan, kita ikuti protokol kesehatan. Tapi kita juga tetap harus berpikir gimana nih, dapur juga harus ngebul nih ya. Entah itu kita bertahan di bisnis yang ada, atau kita pivot bisnis, coba cari bisnis yang kira-kira bisa kita jalankan sambil bisnis awal yang kita miliki ini tetap berjuang gitu, tetap kita survive gitu ya, seperti itu. Jadi beberapa teman UKM juga saya lihat sudah mulai beradaptasi dengan kondisi ini ya, entah itu dia coba belajar di bidang yang lain, yang sebelumnya dia misalkan di fashion, sekarang dia coba belajar kuliner, dia coba buat entah itu buat sendiri produk kuliner ataupun dia sebagai reseller gitu. Nah, itu kan sebenarnya memang harus kita lakukan dalam kita untuk menghadapi kondisi seperti ini. Terus kemudian
kalau tadi kan apa istilahnya, kita memang harus beradaptasi gitu. Bahkan kadang ada mungkin gitu, kalau misalkan kita siap sih mungkin gitu, ada beberapa orang yang mungkin sudah mempersiapkan gitu kan, plan A, plan B-nya gitu. Kalau misalkan kondisi bener-bener istilahnya orang kan ada mentok banget gitu, itu gimana sih Pak Aras yang dilakuin? Memang sih namanya kita harus bertahan, benar-benar bertahan ya. Artinya kondisi kayak gini ini yang terpuruk itu semua. Justru yang paling terpuruk itu pengusaha-pengusaha besar, di mana usaha udah besar, ibarat kata badannya itu udah besar, SDM-nya udah banyak segala macam, sedangkan pemasukannya nggak ada, itu benar-benar terpuruk. Nah, justru yang harus bisa bertahan itu UKM yang kecil, di mana dia masih mengelola usahanya sendiri gitu, SDM-nya belum begitu banyak. Jadi ibaratnya dia mau belok itu masih bisa gitu, masih apa ya, terkendali tuh, masih bisa, dia punya kemampuan untuk beradaptasi untuk belok ke kanan, belok ke kiri gitu. Nah kalau udah badan udah gede gitu, udah posisinya udah kan kondisi kayak gini, mau belok itu udah susah gitu. Nah banyak sih yang UKM bisa lakukan ya, nggak harus namanya usaha itu modal lagi memang butuh gitu. Tapi zaman sekarang itu kita bisa usaha tanpa modal gitu, entah itu sebagai reseller ya, kalau kita punya kenalan, dia mungkin punya usaha keripik, kita bantu untuk jualkan gitu, atau dia punya usaha konveksi, dia buat masker, kita bantu untuk jualin, seperti itu. Jadi sebagai reseller itu atau bahkan kalau di dalam online itu ada yang disebut dropshipper gitu ya. Kita bisa menjual produk dari suatu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia kan, seperti itu. Itu sebenarnya bisa kita manfaatkan gitu. Jadi nggak harus kita punya usaha itu kita harus dari nol lagi. Dari nol lagi, kita harus punya modal besar, apalagi kondisi kayak gini gitu kan. Jadi memang benar harus yang penting apa nih yang bisa kita lakukan nih, dan harus kita lakukan gitu. Seperti itu. Jadi intinya pintar mengambil peluang gitu. Betul. Ya. Kelihatannya misalkan nih ada peluang apa di saat-saat seperti ini, ya cobalah dilakukan. Jangan takut lah, kita harus berpikir positif aja. Betul. Gitu. Kita harus tetap bersyukur ya, bahwa kondisi kayak gini ini memang dihadapi semua orang, dan kita harus bersyukur masih bisa bertahan. Kenapa? Karena di tempat lain mungkin banyak yang lebih parah daripada kita. Nah, rasa bersyukur itu membuat kita optimis, dan kita masih bisa berpikir positif nih ya. Berarti harus gimana nih ya? Harus gimana ya, kayak gitu. Tapi saya juga menemukan beberapa teman gitu Pak ya. Tadinya dia memang semangat banget untuk membangun bisnis sih. Tiba-tiba karena kondisi bisnisnya mungkin terkena dampak banget gitu, akhirnya niat bisnis yang tadinya besar gitu, akhirnya udahlah saya mau balik lagi jadi ini lagi gitu, misalnya kerja lagi gitu. Iya. Kadang kayak gitu, itu gimana Pak? Itu masukan berarti mental niatnya belum kuat. Niatnya belum kuat tuh. Ketika kita sebagai usaha ya, kita berusaha itu memang niat itu harus benar-benar kuat, atau kita punya big why lah, kalau bahasa big why, alasan kita usaha itu harus kuat. Entah itu alasan untuk keluarga, alasan untuk dapur, alasan untuk cita-cita segala macam, itu harus kita kuatkan. Kenapa? Karena zaman sekarang kalau kita nggak punya alasan untuk seperti itu, kita berharap kita bekerja juga saat ini kan kondisi lapangan pekerjaan juga susah juga gitu. Jadi akhirnya apa? Kita hanya bisa berharap. Nah, nggak cukup hanya harapan, tapi kita harus punya, saya pengen seperti ini nih, gimana caranya ya? Insya Allah kalau kita yakin, kita pengen nih, kita punya usaha nih, usaha apa nih, yang penting jangan gengsi aja, insya Allah ada jalan tuh. Gitu. Makanya seperti tadi saya bilang, entah itu jualan masker, meskipun cuma masker, aduh kok ngapain jual masker gitu, tempat lain juga banyak jual masker gitu, tapi memang kebutuhannya lagi banyak, dan nggak usah gengsi jual masker seperti itu. Atau misalkan punya temen, dia punya usaha kayak frozen gitu nih, frozen itu bagus gitu, gimana caranya kita bantu untuk jualin, kita bantu untuk pengantaran seperti itu, atau kita ajukan kalau yang beli boleh nggak saya anterin atau bagaimana seperti itu. Nah, itu
hal yang positif yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi tadi mengenai temennya yang kayaknya jadi down seperti itu, Iya, banyak tuh kayak gitu. harus niatnya harus dikuatin lagi. Makanya kalau kita usaha itu minimal kita harus punya 3 hal. Ya, Yang pertama kita harus punya ilmunya, Ilmunya. ilmu bahwa usaha apa dan harus bagaimana. Kedua, kita harus punya komunitas atau teman-teman yang sevisi atau yang seirama dengan kita, sehingga kita ada vibrasi bahwa untuk sama-sama bergerak, sama-sama berusaha. Ketiga, kita juga harus punya orang di mana kita belajar. Gitu. Kayak mentornya. Kayak mentor seperti itu. Gitu. Sebenarnya nggak harus, kalau misalkan nyari mentor ke orang itu susah ya, kita lihat aja kira-kira siapa ya orang yang bisa berhasil, yang bisa kita tiru, dia tuh berhasil itu bagaimana sih, seperti itu. Iya, Gitu. Jadi nggak harus dia ngajarin ke kita, nggak, yang penting kita punya ininya gitu, punya idealnya. Saya kalau jualan bakso itu saya suka sama Pak ini udah dia penjual bakso yang berhasil, berarti gimana sih dia belajarnya seperti itu. Jadi 3 hal track itu. recordnya gitu. Track recordnya dia itu kalau bisa sih kenalan gitu, kenalan ngobrol, cerita gimana jatuh bangunnya dia. Jadi dari situ kita tahu namanya usaha memang harus jatuh bangun ya, nggak ada usaha yang tiba-tiba langsung lancar gitu, nggak ada. Ya itu ibarat kata satu koin mata uang gitu, seperti itu. Jadi ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kita gimana mau kita bertahan. Nah, bertahannya itu bagaimana? Tadi kita harus punya big why. Big why itu harus punya niat, punya motivasi, punya cita-cita, didukung dengan doa yang membuat kita yakin bahwa pasti bisa. Jadi itu teman-teman yang udah tadi ilmu, kemudian juga partner atau komunitas, dan juga perlu yang namanya guru gitu, atau mungkin orang yang bisa kita contoh. Kemudian saat ini kan mulai bangkit lagi gitu kan, mulai itu untuk mencoba mulai lagi atau bangkit lagi lah ya, kepada mungkin teman-teman yang saat ini, aduh gimana nih gitu kan ya, membangun orang yang sudah mungkin pelanggan yang mungkin sudah jarang beli atau gimana gitu, untuk kembali ramai lagi gitu. Kembali lagi. Jadi gini nih, salah satu tips yang teman-teman perlu tahu bahwa namanya kita usaha itu butuh kepercayaan, trust itu penting banget gitu. Nah, pelanggan yang dulu pernah transaksi, pernah beli di kita, atau mungkin kita punya catatan yang beli ini itu dihubungi lagi, tentu dengan bentuk personal. Jangan kita mau hubungi tiba-tiba jualan, jangan. Minimal nyapa aja gitu. Kenapa? Supaya orang tahu, Mas Tony ini ternyata masih jualan meskipun kondisi kayak gini gitu. Iya benar. Seperti itu, jadi orang tahu kita juga menjalin hubungan positif meskipun cuma sekedar say hello, entah itu melalui WhatsApp. Nggak harus selalu berkenaan dengan bisnis terus Pak ya. Harus bangun emosional juga. Betul, emosional. Kita harus bangun hubungan, membangun relationship. Yang dulu udah pernah beli kita hubungi lagi, supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa usaha kita masih ada loh, meskipun memang kita lagi berjuang gitu. Nanti mereka juga pasti tahu, Mas Tony ini yang dulu jualan misalkan dulu sebelumnya jualan buku misalkan, Mas Tommy masih jualan buku, ya udah, atau Mas Tommy sekarang jualan apa sih gitu. Dia pasti tanya, dalam nanti pada saat kita menjalin hubungan kan kita ya kalau gimana bisnisnya masih jalan nggak gitu ya pasti. Kita cerita aja, meskipun sebenarnya kita bukan jualan, tapi kita cerita bahwa saat ini kita bisnis ini loh. Nah itu harus kita bangun hubungan kembali. Jadi menjalin hubungan itu nggak harus orang itu beli produk kita, enggak. Kita harus bangun kepercayaan, kita kasih tahu bahwa kita punya usaha, sampai orang itu tahu. Nanti suatu ketika kita memang punya produk, kita nawarin ke dia itu kita enak gitu. Kita enak. Jadi karena memang bisnis itu kan memang butuh relationship ya, butuh trust, sehingga yang dulu pernah beli jadi beli lagi. Bahkan dengan tingkat persaingan yang tinggi, orang cenderung beli ke orang yang kita kenal.
Iya, dibanding Udah orang nyaman nggak nih kenal. sama orang ini, Udah gitu. nyaman nih, udah enak nih. Meskipun harganya mahal sedikit nggak apa-apa lah, ngebantu dia gitu. Ya tapi kamu jangan banyak, jangan tinggi-tinggi juga harganya ya. Tapi orang juga bisa mikir kenapa ya. Udah bisa beli sama dia aja deh sambil ngebantu juga kan seperti itu. Nah itu perlu. Jadi meskipun kita sedang terpuruk, usaha kita melangkah lagi seperti ini, cuman relationship harus kita bangun. Tentu saja produk kita juga tetap harus kita jaga kualitasnya, dan kita juga bisa melayani. Misalkan udah ada pembelian tuh bagaimana caranya nih, pelayanan nih benar-benar penting. Kenapa? Karena kan nanti persaingan kita tuh ya itu tadi dari dalam hal pelayanan, dalam hal kedekatan. Itu orang kalau udah seneng, pelayanannya bagus, dekat, pasti milih di kita. Walaupun mungkin harganya lebih tadi ya. Meskipun beli dikit, dia pasti milih di orang tersebut seperti itu. Itu tipsnya. Dan mungkin kalau dalam hal pemasaran ya tadi, selain butuh trust, manfaatin pemasaran apa aja gitu, entah melalui SMS, melalui WhatsApp, bahkan kalau sekarang zamannya memang digital, manfaatin aja apa yang kita bisa, misalkan yang kita tahu digital Facebook itu Facebook gitu, manfaatin aja Facebook gitu untuk kita cerita di situ. Tentu aja cerita yang positif ya, jangan negatif. Galau juga. Nanti orang lihat Facebook kita dulu Iya, aja, orang jadi iya, ini orang malas mana gitu. Ini cerita aja yang positif, Iya. jadi orang tahu gitu. Dan yang pasti bagaimana caranya kita jualan Facebook, kita juga perlu nanya temen yang lain, tapi yang pasti lakukan aja dulu gitu. Jadi jangan mikir yang Kebanyakan susah-susah. mikir gitu. Kebanyakan mikir nih gua harus gimana, tapi ngelakuinnya dikit gitu. Jangan, tapi kalau misalkan mikir, wah zamannya memang harus pakai Facebook nih supaya saya bisa menjangkau banyak orang, ya udah lakukan aja gitu. Nggak harus Facebook gimana ya, jangan, yang penting deh. Sekarang kan handphone udah rata-rata udah smartphone ya, Iya. udah bisa pakai Facebook, ya udah lakuin aja Facebook, pakai Facebook. Bisa Instagram, ya udah pakai Instagram gitu. Atau yang gampang misalkan memang Facebook lah ya gitu. Gitu mau kita banyak nulis di situ, mau foto-foto kegiatan kita gitu. Bahkan produk kita juga nggak apa-apa kita posting di situ. Seperti yang penting kita banyak aktivitas di situ. Gitu. Misalnya memberitahu bahwa kita tuh apa ya, sebagai pembisnis gitu, istilahnya jualan produk ini gitu kan. Betul. Orang harus tahu kita jualan apa supaya Iya. orang membeli produk kita. Iya, gitu. Kalau kita aja nggak pernah tahu, nggak pernah memberitahu orang bahwa kita jualan, ibarat kata kita punya toko, kok toko itu nggak pernah kita buka gitu ya, ketutup aja, meskipun di dalamnya ada produknya, ada barang-barang kita, gimana orang membeli gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mau nyampaikan ke sebanyak orang bahwa kita itu sekarang jualan ini loh. Oh saya juga sekarang jualan masker loh. Oh sekarang saya jualan frozen food loh. Oh sekarang saya jualan apa gitu, yang bisa kita sampaikan ke orang melalui banyak hal itu, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui telepon atau apa gitu yang kita lakukan. Oke, tadi kan berbicara adaptasi, tentunya kembali lagi ke digital ya, karena emang kayaknya mengharuskan ya saat ini ya. Ya, harus Bahkan sekarang. anak-anak sekolah gitu kan tadi belajar mungkin terbiasa tatap muka dari daring gitu kan, dan Iya. bisnis juga termasuk seperti itu. Itu gimana tuh Pak untuk membangun bisnis di era digital seperti ini atau memanfaatkan digital? Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai aja dulu gitu. Kalau saya terima isinya nanti jualan semua gitu ya, orang udah begitu. Tapi Udah kayak gitu. kalau natural, foto kita, foto aktivitas kita gitu, orang jadi seneng, merasa bahwa terjalin hubungan bahkan emosional, sehingga pada saat nanti kita posting produk itu orang jadi maklum gitu, jadi enak nerimanya seperti Karena itu. emang udah nyaman tuh di ngunjungin akun kita Pak ya. Iya. Misalnya apalagi kalau di situ dikasih kayak edukasinya gitu. Misalnya kita jualan tentang minuman kesehatan, ada tips Betul, sehatnya betul. guys. Jadi isinya juga diisi dengan hal-hal yang positif juga ya, berhubungan dengan produk kita Produknya. gitu. Nah itu lebih bagus lagi seperti itu. Yang penting kita juga coba lihat postingan orang seperti apa sih gitu. Orang jualan, oh ini kayaknya jualan juga di
saya terima isinya ini jualan semua gitu ya, orang udah mikir gitu. Tapi kalau natural, foto kita, foto aktivitas kita gitu, orang jadi seneng merasa bahwa terjalin hubungan bahkan emosional, sehingga pada saat nanti kita posting produk itu orang jadi maklum gitu, jadi enak nerimanya seperti karena itu. emang udah nyaman tuh di ngunjungin akun kita Pak ya. Iya. Misalnya, apalagi kalau di situ dikasih kayak edukasinya gitu. Misalnya kita jualan tentang minuman kesehatan, ada tips. Betul, gitu. betul. Jadi ya, isinya juga diisi dengan hal-hal yang positif juga ya, hubungan dengan produk kita. Produknya. Gitu. Nah, itu lebih bagus lagi seperti itu. Yang penting kita juga coba lihat postingan orang seperti apa sih gitu. Orang jualan, oh ini kayaknya jualan juga di Facebook nih, bagaimana sih? Terus evaluasi, oh mungkin sambil saya posting juga, sambil saya inget nih ada konsumen dulu yang pernah beli yang harus saya hubungi lagi seperti itu. Nah itu juga sambil dilakukan, sambil kita juga coba ngelihat ini kayaknya Ibu Nani ini lebih cocok saya tawarin produk ini nih, coba saya tawarin kayak gitu kan gitu. Jadi kita juga perlu tahu segmen pasar juga, kita juga perlu tahu produk yang kita jual seperti apa, kita juga perlu belajar nawarinnya gimana seperti itu. Nah itu pelan-pelan, tapi yang penting jalan aja dulu gitu. Sambil proses perjalanan itu Betul. akan ada pembelajaran juga. Betul. Tips-tips bagaimana memilih pakaian, saya posting bagaimana tutorial tentang menggunakan ini, menggunakan itu. Jadi orang tahu, kayaknya orang ngerti nih, sehingga pada saat kita menjual sesuatu orang tuh yakin, oh saya bakal bohongin dia, kayaknya emang ngerti gitu. Dia pasti rasa bahasanya enak nih orang, kayaknya dia seperti itu. Nah, itu jadi branding kita itu kita yang harus membentuk gitu, kita yang harus membentuk gitu. Jadi nggak harus nggak bisa tercipta sendiri, kitanya yang harus melakukan usaha supaya orang tahu, kalau orang dengar nama kita atau melihat kita Ingat produk itu seperti itu. Nah itu brandingnya udah terbentuk seperti itu. Mantap. Itu kalau misalkan untuk media sosial gitu kan banyak gitu Pak. Kalau sendiri nyaraninnya mungkin pada UMKM itu kemana sih? Ya nggak sih, kalau platform yang udah digunakan? Ya yang paling mudah ya Facebook itu, karena itu kan udah banyak, semua orang udah pakai ya. Karena sosial media itu ada yang kayak Facebook itu kan berbasis tulisan, meskipun dia juga bisa gambar, dia juga bisa video. Tapi untuk gambar kan lebih banyak ke Instagram, identik banget di Instagram, atau untuk video identik banget di YouTube. Seperti itu. Nah bertahap aja. Kalau kita memang bisanya YouTube, bisanya bikin Facebook, video gitu ya. Misalkan gitu. Kita ngerti nih bikin video, nggak apa-apa pakai. Misalkan kita bikin video tentang produk kita, nggak apa-apa kita pakai di YouTube. Tapi seperti saya sarankan tadi, kita kan butuh orang banyak yang tahu tentang produk kita. Nah itu paling gampang kita menggunakan Facebook. Kenapa? Karena Facebook itu penggunanya udah banyak sekali. Dan kita bisa menjalin hubungan melalui akun Facebook kita gitu. Karena nanti kalau teman-teman udah paham tentang digital marketing, kita kan butuh 3 hal. Butuh orang tahu, sebanyak mungkin tahu tentang produk kita, yang disebut dengan traffic. Traffic itu gampang dengan Facebook, karena Facebook itu penggunanya banyak. Ibarat kata kita jualan itu harus ke tempat yang ramai gitu, tempat yang ramai, dan Facebook itu adalah tempat yang ramai di mana kita bisa untuk berjualan. Jadi pas banget, pas banget untuk traffic seperti itu. Oke, mungkin terakhir Pak ya, ini seru juga sebenarnya. Padahal baru traffic sebenarnya. Kalau mau saya ini kan ada konversi, gimana caranya orang udah banyak tahu tapi beli. Setelah ada konversi, relationship, bagaimana udah beli bisa beli lagi seperti itu. Tadi traffic, kemudian tadi konversi dan relationship. Jadi kita nggak hanya sekedar menjalin hubungan dengan buyer, tapi customer. Maksudnya buyer itu tidak hanya pembeli tapi pelanggan. Gimana dia udah beli lagi. Nah itu tadi butuh trust. Nah itu tadi butuh promosi seperti itu. Oke deh, keren banget. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin lagi mencoba beradaptasi dalam digital, tadi sudah disampaikan ya. Tapi
nantilah mungkin kita bikin part 2 gitu. Iya. Ide ini kayak khusus Yang penting- lebih kepada digital. Ya, yang penting jalan aja dulu ya. Yang Jalan penting itu dulu gitu. Nanti Gitu. sambil pembelajarannya itu kan tadi tuh melalui proses-proses yang kita bikin, karena konten juga awalnya nggak harus bagus dulu gitu kan. Ya, Dari betul. konten yang satu belajar lagi dan sehingga jadi konten yang bagus nanti. Betul. Oke, mungkin terakhirnya Pak untuk menyemangati Ya, sekali lagi gitu, memotivasi. motivasi teman-teman ya, Iya. ya itu tadi pertama gimana kita harus bersabar dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, dan kita harus tetap berhusnuzon gimana caranya kita positif thinking bahwa ini pasti akan berlalu. Iya Pak, karena Dan memang kita tetap kondisi seburuk apapun ada hal positif. ada Pak. hal positif, dan kita yakin pasti di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, itu pasti. dan itu harus ada dalam diri kita sehingga kita tetap positif untuk keluar dari kondisi ini sambil kita berusaha dan berdoa, mungkin itu. Oke, jadi buat teman-teman jangan terpuruk gitu kan ya, jangan apa ya istilahnya merasa menderita sendiri gitu Iya, ya. iya. Yang penting selalu berpikiran positif aja gitu kan, dan mencoba untuk mulai aja dulu apa yang sudah teman-teman pikirkan. Oke, terima kasih Pak ya, Ya. sudah mampir. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi gitu kan, lebih jauh lagi terkait dengan digital marketing gitu kan, seperti apa buat teman-teman juga tentunya. Tetap semangat. Mungkin untuk podcast kali ini itu aja. Terima kasih sudah menonton dari awal tadi sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Can Record. Jiwa muda semangat berkarya. Didukung oleh Happy Can Management.